kurang semangat nih jawab salamnya. Ibu ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah semangat, Ibu kasih jargon ya. Nanti kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, semangat. Seperti itu ya. Siap? Semangat pagi. Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Yeay. Masya Allah. Gimana nih kalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita akan membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin baca doanya. Sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini hadir semua? Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai konsep dasar nilai mutlak. Tujuan pembelajaran ini, pertama, siswa dapat memahami konsep dasar nilai mutlak. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dan memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan nilai mutlak. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan rasa bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan rasa percaya diri. Untuk manfaat pembelajaran nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghitung jarak antara kota satu dengan kota lainnya, kaitannya dengan pengukuran jarak antara kota satu dan kota lainnya, timbullah suatu keistimewaan di mana pengukuran jarak atau jarak akan bernilai positif. Dengan kata lain, pengukuran jarak antara kota satu lain dan kota lainnya tidak akan pernah bernilai negatif. Selanjutnya, menurut kalian, apalagi sih manfaat pembelajaran nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ya, kamu silahkan. Oh iya, benar sekali. Untuk menghitung langkah kaki dari awal sampai akhir, itu juga termasuk manfaat dari pembelajaran nilai mutlak. Selanjutnya, ada lagi yang tahu? Nah ya, silakan kamu. Oh iya, betul sekali. Ketika kita memasak air hingga mendidih, itu juga termasuk salah satu manfaat pembelajaran dari nilai mutlak. Kenapa? Karena kita bisa menghitung jangkauan airnya. Apalagi, hayo, ada yang tahu lagi? Oh tidak. Ya sudah, kita lanjut ya ke pembahasan. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh mengenai masalah yang berkaitan dengan nilai mutlak. Coba kalian buka buku paket matematikanya pada halaman 11. Sudah? Baik, di sini ada ilustrasi. Yang ilustrasinya itu ada seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat 2 langkah ke depan, kemudian ke belakang 3 langkah. Dilanjut 2 langkah lagi ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya si anak melompat 1 langkah lagi ke belakang. Secara sistematis, ilustrasi ini dapat dinyatakan berapa langkah posisi terakhir si anak tersebut. Nah, jadi pada ilustrasi ini kalian harus menyajikan bagaimana ilustrasi ini. Apakah kita harus menirukan seorang anak yang sedang melompat-lompat di lapangan? Tentu saja tidak ya. Nah, Ibu bakalan kasih solusinya untuk menyelesaikan persoalan ilustrasi ini. Kalian masih ingat nggak sih tentang garis bilangan? Coba kamu ingat nggak garis bilangan? Oh ya, tentu ingat. Yang lainnya bagaimana? Masih ingatkah? Alhamdulillah masih ingat ya garis bilangan itu kayak gimana? Baik, Ibu bakalan tanya ke kalian, kalau masih ingat garis bilangan, kayak gimana sih garis bilangan itu? Coba kamu yang di belakang ya.
apa sih garis bilangan? Nah, iya betul, kurang lebih seperti itu ya garis bilangan. Jadi, garis bilangan itu sebuah garis yang di tengah-tengahnya itu ada angka 0. Nah, di depan angka 0 atau sebelah kanan angka 0 itu adalah angka positif. Jadi, jika si anak melompat ke arah depan, berarti kan dia diam. Nah, jadi dia melompatnya ke arah positif, ke arah depan. Nah, sebaliknya, jika si anak melompat ke arah belakang, jadi si anak itu melompat ke arah kiri dari posisi diamnya 0. Jadi kita dapat menyelesaikan persoalan ilustrasi tersebut dengan garis bilangan. Sebentar ya, Ibu mau ngambil medianya. Nah, anak-anak, Ibu udah ngambil media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini berupa papan garis bilangan nilai mutlak. Di dalamnya itu ada 3 buah garis bilangan dan ada 3 buah papan kecil, papan mini dari kertas. Nah, di sini tuh papannya berguna untuk menulis soal dan atau jawaban kalian. Dan papan tulis ini udah bisa dihapus jika kalian udah menggunakannya. Lanjut saja, kita akan membahas soal dari ilustrasi tadi ya. Nah, dalam ilustrasi tadi, si anak dalam posisi diam, melompat 2 langkah ke arah depan. Dalam posisi diam ya, berarti dia ada di titik 0. Nah, dari titik 0, si anak melangkah 2 langkah ke depan. Atau ke arah kanan ya, dari titik 0, 1, 2. Berarti ke arah sini. Ke arah kanan dari titik 0. Selanjutnya, si anak lompat atau melangkah 3 langkah ke belakang dari 2 langkah ke depan tadi. Jadi, kita tulis ke arah kiri 3 langkah. Selanjutnya, kemudian si anak melangkah lagi atau melompat lagi 2 langkah ke depan. Jadi arah panahnya ke kanan 2 langkah ya. Setelah itu, si anak melompat lagi 1 langkah ke belakang. Dan akhirnya dia juga melompat lagi 1 langkah ke arah belakang. Nah, inilah langkah yang dilakukan oleh si anak tersebut. Yang ditanyakan berapa langkah posisi terakhir si anak tersebut. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. Langkah pertama dia berapa langkah? 2 langkah. Langkah kedua dia melakukan 3 langkah ke belakang. Dan langkah ketiga dia melangkah 2 langkah ke depan. Langkah keempat dia melangkah 1 langkah ke belakang. Selanjutnya yang terakhir dia melangkah 1 langkah ke belakang. Kita jumlahkan seluruhnya. Hasilnya 9 langkah. Jadi langkah dari posisi terakhir si anak tersebut adalah 9 langkah. Nah, anak-anak, untuk menguatkan pemahaman kalian mengenai konsep nilai mutlak, Ibu juga akan memberikan beberapa contoh soal lagi untuk kalian. Jadi, untuk kesimpulan nilai mutlak, kalian udah kan paham dari yang Ibu jelaskan. Jadi, kalian bisa menyimpulkan nggak dari konsep nilai mutlaknya? Ada yang bisa? Baik, nanti Ibu saja yang menyimpulkan. Jadi, konsep nilai mutlak berarti nilai mutlak adalah
Nah, jadi kita simpulkan bahwa nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan 0 pada garis bilangan real. Misal, X didefinisikan. X mutlak sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0 dan jika min X jika X kurang dari 0. Atau jika dalam bentuk lain X positif, maka nilai mutlak X sama dengan X atau nilai mutlak min X sama dengan X. Nah, jadi untuk nilai mutlak akan bernilai selalu positif. Lanjut kita ke contoh soal yang kedua agar kalian lebih mudah, agar lebih kuat memahami konsep nilai mutlak. Nah, untuk contoh soal, Ibu akan menggunakan media pembelajaran lagi ya, dari papan garis bilangan nilai mutlak. Kita tulis soalnya. Misalkan di sini nilai mutlak dari 3. Sama dengan berapa ya? Nah, karena ini nilai mutlak berarti 3. 3 itu berarti nilai mutlak dari 3. Dari 0 berarti 3 jaraknya 1, 2, 3. Berarti ke arah kanan hasilnya tetap 3. Nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Bagaimana sih Bu kalau nilai mutlaknya? Nilai mutlak min 4. Nah, kalian jangan terkecoh jika di sini nilainya negatif 4 nilai mutlaknya. Hasil dari nilai mutlaknya tetap harus positif. Jadi kan nilai mutlak dari min 4 berarti dia langkahnya dari titik 0 tetap 4 ke arah kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, arah panahnya berarti ke arah kiri. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti tetap 4. Jadi nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4. Semoga kalian bisa memahami konsep nilai mutlak ini. Nah, Ibu pengen membagi 5 kelompok untuk mengerjakan beberapa soal dari Ibu. Silahkan kalian berhitung dari sini ya. Baik, sudah kan menghitungnya? Kalau sudah, kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, kelompok 1 dengan kelompok 1, yang kebagian nomor 1 dengan nomor 1 lagi, dan yang kebagian nomor 2 dengan nomor 2 lagi. Seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa lembar soal untuk masing-masing kelompok. Baik, semua kelompok sudah kebagian lembar soalnya. Silahkan untuk mengerjakan lembar soalnya, diskusi dengan baik. Ibu kasih waktu 30 menit ya untuk mengerjakan soalnya. Nanti kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Ini udah 30 menit ya. Jadi kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Untuk mempresentasikannya, kita presentasi di tempat masing-masing ya, di tempat bangku masing-masing. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selanjutnya untuk kelompok yang lainnya. Baik anak-anak, dari hasil diskusi kelompok masing-masing, dari 5 kelompok masing-masing, ada jawaban yang keliru ya, yaitu pada jawaban nomor 3. Kita bahas saja ya, nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, yaitu nilai mutlak X dikurangi 3 sama dengan 4. Berapakah nilai X? Pasti kalian bingung ya mencari X. Kita tulis dulu soalnya di sini. Nilai mutlak
X dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi maksud di sini tuh jarak X dari titik ketiga adalah 4. Nah, jadi jarak X dari titik ketiga adalah 4. Dari titik ketiga, kita berarti ada di titik 3, 4 langkah ke kanan, 1, 2, 3, 4. Arah panahnya ke kanan. Dan bisa juga dari titik 3 ke arah kiri, 4 langkah juga, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di sini udah ditemukan jawabannya. Jadi jawabannya itu X sama dengan min 1 dan X sama dengan 7. Nah, ini jawabannya. Untuk nomor soal yang lainnya, kalian sudah betul pengerjaannya. Jadi untuk pertemuan ini tidak ada tugas, tidak ada PR. Kalian senang kan? Baik. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.